Shalom, jemaat Smart People Church yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Yehuda dan saat ini kita akan membahas khotbah seri yang ketiga tentang Simson. Dan saya berikan judul khotbah saya yang ketiga ini adalah strategi perang Filistin. Setelah kita belajar tentang Simson, kelahirannya yang dinubuatkan, dan kita belajar tentang pola dan dosa kompromi yang dilakukan oleh Israel sehingga Israel bisa menjadi berdosa dan bobrok, kita mulai belajar tentang kehidupan Simson dan ancaman yang ada di sekelilingnya. Sebelum nantinya di seri keempat dan kelima kita akan bahas tentang lebih banyak tentang Simson, gitu ya. Dan khotbah kali ini mempelajari bagaimana Simson bisa terpikat dengan kehidupan yang ada di sekelilingnya, karena kita perlu pelajari latar belakang orang Filistin yang ada di sekeliling Simson yang membuat Simson jatuh ke dalam dosa. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Sekali lagi Tuhan memberikan pada kami satu waktu, satu pertemuan yang indah walaupun melalui online, tetapi kami percaya ada Roh Kudus di dalam setiap kami yang menuntut setiap kami, menjagai setiap kami, dan membawa kami selalu mendekat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini kami boleh sekali lagi belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, mata seorang murid, konsentrasi, dan Tuhan membuka setiap hati kami supaya kami bisa mengambil hal yang baik dan juga kami bisa mempraktekannya. Kami boleh membawa kemuliaan buat nama Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam satu nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Khotbah seri yang ketiga ini masih berhubungan dengan Simson begitu ya, tapi kita belajar dengan musuh-musuhnya. Kita tahu bahwa orang Filistin ini adalah orang yang selalu bermusuhan begitu ya dengan Israel. Kalau kita lihat orang Filistin adalah bangsa yang luar biasa begitu ya. Dia merupakan musuh bebuyutan orang Israel, walaupun memang ada beberapa part di dalam perjanjian lama kita menemukan kadang orang Israel itu juga berbelanja atau menjalin kerjasama dengan orang-orang Filistin. Namun kita perlu pelajari bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mengerikan begitu ya, yang pintar, bangsa yang luar biasa, dan bangsa ini melakukan dominasinya cukup masif begitu. Saya bukan dengan satu quotes dari Steve Irwin. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mungkin pernah melihat seorang pembawa acara di acara televisi yang membahas soal dunia hewan begitu ya. Nah, ini ada satu orang namanya Steve Irwin. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena disengat ikan pari memang. Nah, Steve Irwin ini adalah salah satu pembawa acara yang luar biasa soal hewan karena dia tidak takut sama sekali. Kesukaan dia adalah hewan buas, terutama reptil gitu ya. Makanya dia senang sekali kadang menangkap ular, buaya, dan dia berani begitu. Dia satu orang yang memang mengerti dunia hewan, makanya tidak main-main. Nah, Steve Irwin pernah mengeluarkan satu statement begini, crocodiles are easy. They try to kill and eat you. People are harder. Sometimes they pretend to be your friend first. Ini satu quotes yang menarik begitu ya, lucu tapi menarik juga begitu. Dikatakan seperti ini, buaya itu gampang, menangani buaya itu mudah, karena saya sudah bertahun-tahun menangani buaya. Buaya itu sudah jelas, dia itu buas. Dia selalu akan coba makan kamu atau membunuh kamu atau melukai kamu begitu. Tetapi yang paling susah itu manusia. Ya. Kenapa? Karena kadang mereka berpura-pura jadi temanmu dahulu. Wah, ini dalam begitu ya. Berapa banyak dari kita yang mungkin pernah dikhianati, pernah ditusuk begitu ya, pernah dikecewakan oleh teman kita sendiri atau orang lain atau manusia. Berhubungan dengan manusia itu adalah sesuatu yang susah. Saya jadi teringat ketika dulu saya kuliah begitu ya, saya magang di sebuah tempat praktek begitu di sebuah proyek. Saya dulu kuliah teknik sipil begitu ya. Kemudian baru S2 saya ambil teologi ya begitu. Nah, waktu saya kuliah teknik sipil saya magang begitu. Kemudian ketika saya magang saya ketemu dengan salah satu pimpinan. Pimpinan saya bercerita seperti ini. Mas, kamu kalau bekerja di proyek itu gampang, Mas.
Karena ilmumu dan segala tata cara teknis soal bangunan dan soal pembangunan itu semua tidak pernah berubah. Kalaupun berubah itu biasanya sedikit. Misalnya tanahnya agak bergelombang, tanahnya agak naik, tanahnya agak turun. Itu cuma minor. Itu bisa kamu pelajari, bisa kamu pertimbangkan dan itu semua ada teorinya. Kamu tahu nggak bagian tersulit dari sebuah proyek itu bukan mengatur bangunan, tapi mengatur manusianya atau SDM-nya. Karena bangunan tidak pernah berubah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja dan mungkin Bapak Ibu bekerja, menangani mesin itu lebih mudah daripada menangani manusia, Pak. Mungkin Bapak Ibu setuju dengan statement saya, betul ya? Kalau kita bekerja mungkin IT gitu ya, menangani komputer rusak itu gampang sekali. Kalaupun terpaksa harus ambil aja, ganti aja barangnya, sudah selesai, direset, diinstal ulang, selesai. Atau mungkin mesin itu kalau bagiannya susah, copot, ganti aja, beli. Tetapi manusia adalah sesuatu yang lain, betul ya? Ketika kita menangani manusia, ketika kita menangani SDM, itu masalahnya di situ. Pimpinan saya di kantor pernah memberikan sebuah training. Ternyata kalau semakin banyak manusia, jumlah masalahnya itu rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah jumlah manusianya. Jadi kalau ada 1 orang di situ, masalahnya cuma 2 begitu. Tapi kalau orangnya 4, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 4, berarti ada 16 masalah yang ada di situ. Kenapa? Karena menangani manusia itu pasti lebih susah. Ya, karena manusia pasti bisa capek, manusia bisa bad mood, manusia bisa kecewa, manusia bisa marah, tapi mesin tidak pernah. Makanya ada beberapa perusahaan hari-hari ini mem-PHK banyak sekali orang, digantikan dengan mesin-mesin. Cukup masuk akal, investasinya besar begitu ya. Kenapa? Karena mesin bisa bekerja 24 jam tanpa cuti, tanpa tiba-tiba sakit, tanpa meriang, tanpa masuk angin begitu ya. Kalaupun rusak hanya dibetulkan 1 hari pasti akan jalan lagi. Kembali ke cerita kita, inilah yang jadi masalah ternyata. Ternyata memang manusia-manusia ini bisa sangat berbahaya. Nah, kita akan bahas bangsa Filistin, gitu ya. Bangsa Filistin adalah satu bangsa yang besar, begitu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bangsa Filistin adalah bangsa yang terus berperang melawan Israel. Kita lihat kisahnya dari mulai Hakim-Hakim sampai kisah yang terkenal Daud melawan Goliat, itu kan bangsa Filistin, begitu ya. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang cukup besar dan bangsa ini adalah bangsa yang lebih maju daripada Israel. Terbukti waktu zamannya Saul itu tidak membawa banyak bangsa Israel yang tidak membawa senjata atau besi begitu ya, atau pedang, hanya yang membawa Saul dan Yonatan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata yang bisa membuat senjata itu orang Filistin. Jadi bangsa Israel belum punya keterampilan untuk itu. Makanya mereka harus cari senjatanya di orang Filistin. Nah, ini yang jadi masalah karena bangsa Filistin adalah bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa begitu ya. Dan bangsa ini ternyata berperang melawan Israel bertahun-tahun. Nah, inilah yang mengerikan dari bangsa Filistin. Nah, yang menarik dari sini adalah bangsa Filistin ini tidak pernah, jarang sekali mengkonfrontasi Israel. Walaupun musuh bebuyutan, tapi hanya di bagian-bagian tertentu mereka berperang melawan Israel. Kenapa? Karena ini yang kita mau bahas. Strategi perangnya Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahukah Anda metode Filistin dan Babel ini sama begitu? Ini mereka belajar seni perang bahwa ternyata Israel itu tidak akan pernah bisa dihancurkan kalau kita konfrontasi. Kenapa? Nah, ini sekali lagi, mereka sadar bahwa Israel punya Tuhan yang besar. Mereka tahu Israel itu punya tabut perjanjian, dan kalau tabutnya itu sudah dibawa begitu ya, wah, mereka hancur semuanya. Itu terbukti dari dulu Musa, dari kitab raja-raja, semuanya tahu seperti itu. Ketika bangsa ini mencoba perang begitu ya, kalau Israel sudah terdesak, mereka berdoa sama Tuhannya, habis itu. Dan semua bangsa itu harusnya tahu bahwa Israel punya Tuhan yang besar, termasuk Filistin. Nah, tapi Filistin dan Babel ini belajar bahwa ternyata Israel nggak bisa dikasih metode hard mode gitu ya, dikasih mode yang kasar gitu, itu nggak bisa.
Maka mereka mencoba strategi yang lain dengan cara gimana Israel harus dikasih kenyamanan. Inilah yang menjadi alasan kenapa nanti akhirnya Simpson bisa jatuh. Karena ini strategi perangnya. Mereka nggak perang langsung, karena mereka tahu kalau mereka perang langsung mereka akan gagal, makanya dikasih kenyamanan. Ini mengacu kepada, kalau kita baca kitab perjanjian lama yang dahulu, ada satu orang namanya Bileam. Bileam mengerti banget hal ini. Kenapa? Karena waktu itu Bileam dikisahkan dia harus mengutuki bangsa Israel. Dia diminta mengutuki oleh Balak, mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan bilang nggak bisa, kamu nggak boleh, kamu harus memberkati, malah diberkati. Jadi dia mengerti bahwa oh ternyata Tuhan ini sayang sama bangsa Israel. Dan Bileam kalau mau menghancurkan bangsa Israel, dia nggak bisa dengan cara kutuk ataupun cara yang lain. Makanya dulu caranya Bileam adalah dia kirimkan wanita-wanita cantik. Caranya gimana? Tidak mengkonfrontasi Israel, tetapi di dekat perkemahannya Israel ada bangsa-bangsa yang kemah di situ, ditunjukkan ada wanita-wanita cantik, mulai ada interaksi, kemudian mulai kawin campur di situ. Nah, itulah yang bahaya. Sama seperti Bileam, Filistin dan Babel mengajarkan hal yang sama. Filistin masuk melalui jalur bisnis, perkawinan, persahabatan. Mereka tidak menyerang, mereka menyusupi mulai masuk di situ. Babel juga sama. Babel lebih ngeri dan dia lebih menyasar kepada generasi gitu ya. Kalau kita belajar dari orang-orang Babel, kita belajar kitab Daniel, kita belajar Sadra, Mesa, Abednego, itu caranya mereka diculik, yang pintar-pintar dikasih jabatan, dikasih kedudukan, tetapi diajari budaya mereka. Nih, saya kenalkan dewa saya, pengetahuannya dari saya, teologinya dari saya, doktrinnya dari saya kasih semua. Anak muda dikasih jabatan, dikasih fasilitas, wah semuanya pasti tertarik. Tapi bahaya sekali dan ini strategi yang mengerikan. Nah, ini yang perlu kita waspadai khususnya buat kita yang bergerak dalam dunia pelayanan atau dunia pergerejaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak. Dan saudara-saudara, kita perlu perhatikan apa yang menjadi konsumsi anak-anak kita. Jangan sampai kita ternyata dunia mengajarkan. Saya pernah dapat satu kalimat menarik sekali. Dikatakan seperti ini, kalau Anda tidak pernah mengajarkan anak Anda, atau Anda tidak pernah mengajarkan generasi setelah ini, maka dunia yang akan mengajari anak Anda tentang banyak hal. Sama. Jika Anda tidak memberikan informasi yang cukup, maka jangan heran kalau dunia yang akan memuridkan anak-anak Anda, dunia yang akan memuridkan generasi berikutnya. Bukankah itu yang sama? Itu hal yang mendasari kadang pelayanan kita, kenapa harus masuk ke pelayanan multimedia, Bapak Ibu. Maka saya senang sekali kalau ada channel-channel yang menunjukkan bahwa ajaran yang benar seperti apa, pengajaran yang betul seperti apa. Kenapa? Karena anak zaman sekarang, generasi selanjutnya mungkin tidak akan pernah bisa mendengarkan khotbah dengan lama. Tapi mereka lebih senang melihat YouTube, melihat Instagram, melihat TikTok, dan lain sebagainya. Mereka lebih suka search. Nah, masalahnya ketika mereka search, kita nggak bisa tahu ini yang betul yang mana, yang salah yang mana. Nah, inilah yang berbahaya. Makanya kalau dunia saja sudah pakai strategi marketing digital begitu ya, maka gereja pun juga harus melakukan hal yang sama. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena hal-hal semacam ini yang perlu kita jadikan perhatian. Karena kalau kita tidak ambil bagian di sini, maka dunia yang akan ambil alih. Dan jangan heran kalau anak-anak sekarang itu banyak yang tidak mendengarkan gitu ya. Mereka lebih banyak search Google, ada AI yang mereka bisa tanya. Dan itu yang paling bahaya karena kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dan kita kalau offline terbatas, tapi kalau kita ngambil online, jalur internet dan lain sebagainya, kita jadi tidak terbatas. Kita bisa jangkau selama masih ada sinyal internet di sana, maka semuanya aman. Saya jadi teringat sebuah gereja, kesaksian teman saya yang bergereja di salah satu kota atau wilayah di Jawa Timur. Gereja ini cukup besar gitu ya. Teman saya ini bercerita bahwa dia pernah ikut retret bersama gembalanya begitu. Nah, anehnya adalah retretnya itu bayar cukup mahal, berapa juta begitu.
Bayangan kita kalau kita ikut retret dengan bayaran sekian juta gitu ya. Bayangan kita adalah kita mungkin akan menginap di wisma yang baik atau di tempat hotel yang baik, fasilitasnya lengkap, kita cuma duduk dengerin kita belajar, betul ya. Tetapi teman saya ini cerita bahwa ternyata ketika dia itu ikut retret, dia sudah bayar mahal. Ternyata retretnya adalah dia tetap dengerin pembicaranya khotbah, tetapi ternyata dia harus ikut ngangkut barang-barang ke masuk ke pelosok desa begitu ya. Jadi aneh, jadi sudah bayar mahal tapi dia harus ngangkutin lighting, sound, pokoknya peralatan-peralatan dan itu harus jalan masuk desa. Nah, dia ngomel gitu. Loh, Pak, di mana-mana gitu ya. Kalau saya ikut retret, saya ikut camp, saya bayar mahal, saya tinggal duduk diem, saya dengerin, saya belajar. Saya tinggal catat, bahkan saya dapat PPT-nya, saya dapat PDF-nya begitu ya. Pokoknya saya dapat materinya dan saya tinggal enaknya aja, saya setengah healing lah di situ. Nah, ini kok beda, saya sudah bayar mahal, saya tetap harus pelayanan di situ. Nah, gembalanya ngomong seperti ini. Kenapa saya lakukan ini gitu? Karena ini retret yang berbeda. Terus gembalanya ini bercerita seperti ini. Tahukah kamu bahwa desa ini adalah desa yang cukup terpencil, tetapi desa ini menjadi pusat dari desa-desa di sekelilingnya. Jadi memang ini terpencil, tapi desa ini adalah desa yang jadi pusatnya. Jadi ada beberapa desa yang seringkali desa yang dijadikan tempat camp ini atau retret ini adalah tempat di mana biasanya orang berkumpul. Nah, masalahnya begini, setiap tahun secara berkala ada sebuah perusahaan rokok yang datang ke desa itu untuk mengadakan acara dangdutan. Untuk apa? Untuk syukuran. Jadi ternyata desa itu adalah desa pensuplai tembakau yang berguna untuk bahan baku rokoknya. Jadi sebagai bentuk apresiasi, selain rokoknya dibeli, jadi setiap kali mereka habis panen dan penjualannya terjual begitu ya, si perusahaan rokok ini akan mengadakan satu pesta, satu syukuran di desa itu, di mana itu akan berlangsung selama berhari-hari begitu ya, ada musik dangdut dan lain sebagainya. Dan biasanya wah itu semua sudah ada di situ, minuman ada di situ, penyanyinya kadang bajunya juga tidak pantas begitu ya. Wah, pokoknya semua diadakan di situ. Nah, gembalanya ngomong seperti ini. Kamu lihat ya, untuk sesuatu yang ngarahnya bisa jadi ke dosa saja, kedagingan aja, all out-nya sampai segitu. Jadi mereka siapkan bukan yang murahan, mereka siapkan yang mahal, lightingnya bagus, bahkan dikatakan upacara syukuran itu suaranya sampai ke desa-desa sekitarnya. Makanya desa-desa sekitarnya itu biasanya warganya ngumpul di desa itu untuk menikmati. Nah, bayangkan untuk hal yang kedagingan saja itu mau dilakukan all out seperti itu. Apalagi kita mau bawa Kristus. Apakah kita mau all out hal yang sama? Semenjak itu teman saya diam gitu ya. Dia waktu cerita, wah ternyata dunia itu lebih mengerikan gitu. Kadang kita kalau mau bawa Kristus kita itu nanggung begitu ya. Kita kalah dengan dunia. Karena dunia kadang bisa tawarkan ya hal yang lebih spektakuler gitu. Padahal kadang kita lebih membawa sesuatu yang lebih spektakuler lagi. Kita kan bawa Yesus gitu ya. Tapi seringkali kita kalah sama orang-orang dunia. Gitu. Nah, sama begitu. Filistin masuk lewat jalur bisnis, perkawinan, persahabatan. Ini yang paling bahaya. Jadi mereka tidak bawa perang, tapi mereka lewatnya jalur yang smooth. Mereka pakai jalur-jalur khusus untuk masuk ke dalam bangsa Israel dan itu menyusupi. Dan ini terjadi di zamannya Simson. Jadi ketika Filistin masuk begitu ya, semua dimasukin, kawinan, bisnis, persahabatan, dan kita harus berhati-hati karena musuh yang paling sulit untuk dihancurkan adalah kenyamanan. Kenyamanan adalah salah satu musuh yang paling mengerikan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita dibuat nyaman, maka itu yang membuat kita bisa jatuh. Banyak orang yang sudah nyaman, banyak orang yang akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa, bukan karena godaan dosanya kuat, tapi karena kadang-kadang karena nyaman. Ada satu quotes dalam bahasa Inggris, katakan seperti ini, if the devil can make you sin, he will make you busy. Yang artinya seperti ini, kalau iblis tidak bisa membuat Anda jatuh dalam dosa,
maka iblis akan membuat Anda itu sibuk. Kenapa? Karena ketika sibuk, Anda akan jadi lupa berdoa, Anda akan lebih mengandalkan pekerjaan, lebih mengandalkan uang Anda, lebih mengandalkan jabatan posisi Anda, kita kadang melupakan Tuhan. Hal yang sama terjadi dengan kenyamanan. Ketika kita nyaman, jangan-jangan kita itu akan jarang berdoa. Karena biasanya gini, kalau kita lagi menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan gitu ya, wah doanya kencang sekali. Tetapi ketika kita berada di dalam situasi yang berbahaya, atau situasi yang nyaman, situasi yang nyaman malah kadang kita jarang berdoa. Kalau kita lagi menghadapi banyak masalah, kita doanya kenceng, kita setiap hari berdoa, bahkan berpuasa, bergumul begitu ya. Tetapi justru ketika kita nyaman, wah ini hati-hati, jangan-jangan kita malah jarang berdoa. Nah ini yang menjadi bahayanya dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu dan teman-teman kita terkena strategi perang Filistin ini. Filistin adalah salah satu bangsa yang menyerang dengan kenyamanan. Iblis juga menggunakan cara yang sama. Iblis menggunakan kenyamanan kita supaya kita itu tidak dekat kepada Tuhan. Seringkali kita dibiarkan untuk menikmati kenyamanan demi kenyamanan, dan ini membuat kita jatuh di dalam dosa. Sama seperti hanya Filistin, Simson pun jatuh melalui ini. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca begitu ya, dan kita bahas, Simson itu lihat dia bergaul dengan banyak sekali orang Filistin. Mereka pesta sama-sama, mereka ngobrol, bahkan yang seharusnya mereka musuhan begitu ya, tapi mereka bisa ngobrol, bisa berquality time bersama-sama. Nah kenyamanan itu hal yang mengerikan gitu. Saya jadi teringat ada satu kisah begitu ya, ilustrasi. Bapak Ibu kalau Anda punya sekuali air gitu ya, kemudian Anda panaskan, airnya panas, kemudian Anda masukkan katak di situ, maka katak itu akan melompat. Kenapa? Karena dia akan merasa, wah ini airnya panas sekali, maka dia pasti akan melompat. Tetapi kalau Anda masukkan katak itu ke dalam panci berisi air, tapi airnya belum Anda panaskan, tapi lama-lama Anda panaskan, maka lama-kelamaan katak itu pasti akan mati. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa ternyata airnya makin lama makin panas. Airnya makin lama makin panas sehingga akhirnya katak itu mati. Itu sebuah ilustrasi yang menarik bahwa ternyata zona nyaman atau the comfort zone itu bisa membunuh kita. Seringkali banyak orang dalam kehidupan ini bukan karena dihantam oleh masalah pergumulan yang membuat mereka hancur, tetapi justru ketika mereka nyaman. Saya bekerja di dunia pendidikan di salah satu sekolah di Semarang gitu ya. Saya pernah bertanya kepada murid-murid, menurut kamu yang paling susah itu mencapai ranking 1 atau mempertahankan setiap tahun atau setiap semester kamu ranking 1? Mereka semua sepakat menjawab mempertahankan setiap semester atau setiap tahun itu tetap di ranking 1. Kenapa? Karena mencapai ranking 1 itu mudah, tidak ada tekanan sama sekali. Saya tinggal belajar lebih keras, saya bisa. Tetapi kalau saya sudah di ranking 1, menjaga supaya tetap di ranking 1 itu PR yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi dalam kehidupan kita. Seringkali mencapai standar kehidupan Tuhan itu mudah, tetapi mempertahankannya itu yang susah. Ini ada dua gambar yang Bapak Ibu bisa lihat begitu ya. Yang satu adalah katak, yang satu adalah monyet begitu. Monyet pun sama begitu. Monyet itu tidak akan jatuh karena angin kencang. Bapak Ibu kalau lihat monyet naik pohon begitu ya, dan dia sudah sampai di puncak pohon dan itu anginnya kencang sekali, maka monyet yang ada di atas itu tidak akan jatuh. Kenapa? Karena dia akan memeluk pohonnya dengan kencang. Dia akan kencang sekali memeluk pohonnya atau dahan pohonnya dia akan pegangan dengan begitu luar biasa. Tapi ketika anginnya mulai sepoi-sepoi, anginnya mulai enak, monyet itu mulai mengantuk, dia mulai akan melepaskan pegangannya dan dia akan jatuh. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Nah seringkali kenyamanan ini yang digunakan, dan kenyamanan inilah yang digunakan oleh strategi perang Filistin. Mereka gunakan kenyamanan, ketika semua sudah mulai nyaman baru dihantam. Iblis pun sama, melakukan strategi kenyamanan yang sama.
Iblis selalu membuat nyaman, diberikan semuanya mungkin, dibiarkan kita bekerja, kita punya uang, kita punya posisi, kita punya jabatan, punya pasangan hidup dan lain sebagainya. Bukan berarti semua itu tidak baik begitu ya, tetapi hati-hati dengan kenyamanan kita. Bapak Ibu, zona nyaman adalah zona kematian. Segala sesuatu yang tidak kita kembangkan akan cenderung terus menurun dan cenderung terus mati. Hati-hati dengan zona nyaman, karena zona nyaman adalah sama seperti zona kematian. Comfort zone is the dead zone. Jadi zona nyaman kita adalah zona kematian kita. Sesuatu yang tidak kita kembangkan biasanya akan hilang, Bapak. Saya pernah melakukan satu percobaan begitu ya, ketika saya mengajar di kelas di sebuah kampus begitu, saya mencoba menuliskan 5 soal matematika SMP. Terus saya tanya kepada mahasiswa begitu ya, ada yang bisa menyelesaikan soal matematika di depan? Wow, wajah mereka ragu gitu ya. Aduh, oh saya ingat ini materinya. Saya dulu bisa, tapi kalau sekarang saya lupa-lupa. Ada yang masih ingat sedikit-sedikit, tapi caranya salah. Ada yang masih ingat betul-betul. Ada yang ternyata sudah lupa sama sekali. Ada yang tidak peduli sama sekali. Artinya apa? Saya katakan kalimat ini. Segala sesuatu yang tidak Anda kembangkan, itu cenderung terus menurun dan cenderung mati. Siapa yang dulu waktu SMP bisa mengerjakan ini? Oh, semua angkat tangan. Siapa yang dulu dapat 100 ulangannya? Oh, mereka mengingat saya kayaknya dapat 100. Saya bisa loh, saya jago sekali menyelesaikan soal matematika ini. Oke, tapi sekarang saya lupa. Bahkan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan soal di depan. Nah, itu baru kemampuan matematika yang tidak digunakan, tidak dikembangkan, maka cenderung terus turun, bahkan bisa mati atau hilang. Bahkan kita mungkin sudah lupa begitu ya. Nah, hati-hati. Sama seperti itu, iman kita, kekristenan kita, habit yang baik, kebiasaan yang baik bisa hilang kalau kita terus-menerus berada di zona nyaman. Kita tidak hati-hati, kita tidak fokus, kita tidak dengar-dengaran akan Tuhan, maka hati-hati. Strategi-strategi perang Filistin ini bisa masuk ke dalam kita. Israel ketika dia mulai tidak dengar-dengaran terhadap Tuhan, ketika dia tidak hati-hati terhadap godaan ini, maka dia mulai, sekali lagi seperti seri yang sebelumnya, dia mulai kompromi, dia mulai terbuai dengan strategi Filistin, dan lama-kelamaan hukumannya semakin mengerikan. Terbukti bahwa dari Israel, Bapak Ibu kalau Anda lihat ya, tahukah Anda bahwa ada 24.000 orang Israel yang mati akibat dosa perzinahan? Tapi hanya 3.000 orang Israel mati akibat dosa anak lembu emas. Dosa perzinahan ini juga ngomong soal strategi perang bangsa-bangsa lain. Mereka kawin campur sehingga jadi tidak murni, mereka jadi menyembah berhala dan lain sebagainya. Tuhan menghukum mereka 24.000 orang mati karena perzinahan ini, karena kawin campurnya, karena penyembahan berhala yang disebabkan karena strategi yang luar biasa dari dosa-dosa itu. Tapi hanya 3.000 orang mati akibat dosa anak lembu emas. Ini bukan masalah kaum mendang-mending ya. Oh ya kalau gitu berarti saya mending melakukan dosa ini. Bukan masalah itu Bapak Ibu. Tetapi kita harus berhati-hati dengan strategi-strategi iblis. Bapak Ibu harus perhatikan sekeliling kita. Dengan siapa kita kumpul. Dengan siapa kita berperilaku. Dengan siapa kita berdiskusi, berkomunikasi, membangun sebuah hubungan, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita. Saya punya satu cerita yang menarik begitu ya, di Perjanjian Lama Bapak Ibu, di Perjanjian Baru maaf, ada satu perumpamaan Yesus yang menunjukkan satu hal yang menarik begitu ya, yaitu perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini adalah salah satu perumpamaan Yesus yang menurut saya cukup menarik. Gitu. Karena Alkitab itu mencatat dengan jelas 5 dan 5. Alkitab itu mencatat jumlahnya dengan detail 5 dan 5. Dan kalau kita lihat perumpamaan ini, kita bedah begitu ya. Kenapa
5 gadis itu dikatakan bijaksana dan 5 gadis itu dikatakan bodoh. Saya pernah coba tanyakan ini kepada beberapa orang, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa yang bijaksana itu dikatakan bijaksana dan yang bodoh dikatakan bodoh? Oh, karena yang bijaksana membawa minyak cadangan, yang bodoh tidak membawa. Maka yang membawa itu yang dikatakan bijaksana. Betul, tapi menurut saya kurang tepat. Mereka berpikir lagi, kok bisa kurang tepat begitu ya. Nah, kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa 5 gadis yang membawa minyak cadangan itu dikatakan bijaksana dan 5 gadis yang tidak membawa minyak itu dikatakan bodoh? Karena mempelainya datang terlambat. Saya ulangi ya. Kenapa 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini dikatakan bijaksana dan bodoh? Karena mempelainya datang terlambat. Kenapa ini penting? Karena kalau mempelainya on time Bapak Ibu, yang bodoh itu jadi bijaksana, yang bijaksana itu jadi bodoh. Kenapa? Karena mereka ngapain bawa minyak banyak-banyak? Boros, buang-buang uang, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita datang ke satu tempat, kita membawa minyak dan orangnya on time, ya sudah kita efektif, uangnya efektif, tidak berat begitu ya, dan ya sudah ini memang sudah pas, saya sudah siapkan dan orangnya datangnya tepat waktu. Tapi kalau orangnya datang terlambat, nah yang bawa cadangan itu yang terlihat bijaksana. Jadi Bapak Ibu, bisa dikatakan bijaksana dan bodoh itu seringkali banyak hal diuji ketika masalah itu datang. Sama seperti orang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Kenapa dikatakan yang bijaksana itu yang di atas batu? Karena badainya datang Bapak Ibu. Kalau tidak ada badai, itu rumah aman-aman saja, maka yang membangun di atas batu kelihatan bodoh. Karena bangun di atas batu itu lebih mahal, bangun di atas batu lebih lama, lebih capek, dan mungkin uangnya habis untuk membuat pondasi. Tapi kalau di atas pasir lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, uangnya bisa buat beli perabot, berarti tampilan rumahnya bisa jadi lebih bagus. Nah seringkali kita berpikir, sesuatu dikatakan bijaksana dan bodoh itu Bapak Ibu ketika masalahnya datang, ketika badai datang, ketika masalahnya datang, ketika mempelainya datang terlambat, maka baru terlihat mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Balik ke cerita kita Bapak Ibu. Nah jadi seringkali kalau kita mempersiapkan banyak hal, kita memperhatikan sampai detail gitu ya, dosa, kita harus belajar strategi dunia seperti apa, kenapa kita harus jaga iman kita, seolah-olah seperti orang bodoh Bapak. Kenapa sih, ngapain sih kita harus jaga, toh kita ya nantinya akan mati, toh kita juga harus menikmati hidup di dunia ini. Nah ketika masalah datang, semuanya baru terlihat, oh ternyata yang kita siapkan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu, orang yang bijaksana, orang yang mempersiapkan segala sesuatu itu biasanya terlihat bodoh. Ngapain kita ikut webinar, ngapain kita ikut Zoom, ngapain kita belajar, ikut kelas, bayar, beli buku. Uangnya bisa buat jalan-jalan, bisa buat healing gitu ya. Seolah-olah terlihat bodoh. Ngapain sih buang-buang uang buat yang kayak gitu, enggak terlihat. Tapi ketika masalah datang, segala sesuatunya itu baru berguna. Nah kita belajar dari kisah ini, kisah yang menarik Bapak Ibu. Nah jadi ketika mempelainya terlambat dan masalah itu biasanya kadang sering sekali datang dalam kehidupan kita gitu ya. Nah kita nggak pernah ngerti badai datangnya kapan, masalah datangnya kapan gitu. Makanya kita persiapkan diri kita dengan baik. Dan tadi saya catat begitu ya, yang ada hubungannya dengan pembahasan kita pada kali ini. Alkitab itu mencatat 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya bersyukur karena Alkitab mencatat 5 dan 5. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau jumlahnya beda, ceritanya pasti berbeda. Bayangkan begini, bayangkan kalau seandainya yang membawa minyak cadangan itu 9 dan yang tidak membawa 1. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti sebaliknya. Maka yang satu ini pasti panik begitu. Itu saya pernah tanyakan kepada siswa-siswa juga, coba bayangkan kalau di dalam kelas Anda tanya di dalam grup kelas, sudah membuat tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu guru ini enggak? Semua satu kelas bilang sudah, Anda doang yang belum. Maka malam itu saya pastikan anak itu pasti akan begadang.
Gimana caranya? Karena semua temannya membuat. Dia gimana caranya, dia pasti akan buat gitu ya. Karena dia panik gitu lah. Semua teman saya membuat, saya doang nih yang enggak buat. Maka kalau dia lupa malam itu pasti dia begadang. Gimana pun caranya. Tapi yang sering terjadi sebaliknya. Ketika tanya sudah buat tugas belum gitu. Oh belum. Satu kelas biasanya yang membuat cuma 1-2. Saya pastikan malam itu dia tidur atau dia pasti main. Kenapa? Karena dia merasa ya temannya banyak gitu. Sama. 10 gadis ini, kalau 9 semua bawa, satu yang enggak, dia gimana pun caranya, dia pasti akan bilang, tunggu di sini, saya tak beli dulu, nanti saya kembali lagi ke sini. Tahan. Atau gimana pun caranya, mereka pasti akan berusaha. Karena yang satu ini pasti panik begitu. Atau sebaliknya Bapak Ibu. 9 yang tidak membawa, cuma satu yang membawa cadar. Maka yang 9 pasti tidak akan masuk. Karena dia akan merasa ya sudahlah. 9 nggak bawa, ini juga nggak bawa. Nah seringkali Bapak Ibu ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan siapa kita bergaul, maka pola pikir kita akan sedikit banyak akan dipengaruhi dengan siapa yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang cinta Tuhan, maka pola pikir kita akan dipengaruhi oleh mereka. Maka kita akan melihat bahwa kita juga akan semakin cinta Tuhan. Saya punya satu komunitas Bapak Ibu. Dulu komunitas saya adalah komunitas single. Jadi semuanya single. Banyak yang single. Kalau ditanya mau punya pacar kapan begitu ya, mau menikah kapan? Jawabannya ya nanti dulu. Kenapa? Karena teman-temannya masih banyak yang single Bapak Ibu. Kemudian satu demi satu mulai menikah, ketika ditanya kapan mulai. Nah, itu mereka enggak usah ditanya aja, mereka pasti akan kepikiran. Saya nikah kapan ya? Saya mulai mencari kapan. Kenapa? Karena teman-temannya sudah menikah semua. Sama, Bapak Ibu kalau kumpulannya, mohon maaf ya, orang-orang yang mungkin menganggur, tidak punya pekerjaan yang tetap, maka kita pun akan malas untuk bekerja. Kenapa? Karena teman saya juga bahagia. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan pola pikir kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita, nah kenapa saya bercerai? Karena teman-teman saya juga bercerai. Banyak kok, pendeta juga banyak, artis juga banyak, pelayan Tuhan juga banyak, kenapa saya enggak? Gitu. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Dan inilah yang perlu kita hati-hatikan. Karena strategi Filistin membuat semua orang jadi budayanya sama, gambarannya sama. Sehingga ketika kita bergaul, pola pikir kita akan dibuat jadi seperti itu. Makanya itu mengerikan sekali. Filistin membuat orang-orang Israel jadi nyaman, kemudian sedikit demi sedikit diubah. Bapak Ibu, dunia sedang memutarbalikkan kebenaran. Saya suka dengan gambar ini Bapak Ibu. Gambar ada orang yang menunjuk, satunya angka 6 begitu ya, satunya lagi angka 9. Pernah lihat gambar ini enggak Bapak Ibu? Jadi ada orang yang menunjuk, dari sini kelihatannya 6. Nah, yang dari sini kelihatannya 9. Nah, kemudian quotes-nya di bawahnya itu menarik Bapak Ibu. Just because you are right doesn't mean I am wrong. Ini yang kita bahas di seri yang pertama ya Bapak Ibu ya. Dunia sedang membawa kita ke dalam zona abu-abu. Gray zone. Ada yang ngomong ini hanya karena kamu ngomong kamu benar, bukan berarti kamu tuh benar terus saya salah gitu. Saya tuh juga punya kebenarannya. Kamu harus lihat dari sisi saya. Padahal kita butuh standar kebenaran Bapak Ibu. Filistin sedang memutarbalikkan juga. Mereka ambil kenyamanan. Jadi yang salah dianggap benar, yang benar bisa saja disalahkan. Saya suka penjelasan di bawahnya yang tulisan merah Bapak Ibu. Tapi intinya gini, tulisan merah itu yang di bawahnya ngomong kayak gini. Ini tuh bukan masalah ini 6 atau ini 9. Kamu harus tahu orang yang membuat ini pasti punya tujuan, pasti dia akan menulis ini tuh sebetulnya dia bikin 6 atau bikin 9. Nah, kamu harusnya tanya sama seseorang yang ngerti, yang membuat angka ini tuh siapa, penciptanya siapa, tujuan buatnya seperti apa, dan kebenarannya seperti apa. Nah, seringkali dunia juga sama seperti ini, sama seperti Filistin. Filistin membuat segala sesuatunya kabur. Yang enak, seperti kalau kamu pengen sesuatu ya saya kasih ini. Kamu pengen kenyamanan, saya kasih perempuan, saya kasih seks, saya kasih jabatan, saya kasih posisi, saya kasih politik, saya kasih uang yang banyak, materi yang banyak. Dunia sedang menawarkan hal-hal semacam ini.
Filistin melakukan hal ini untuk menghancurkan bangsa Israel. Bukan dengan serangan langsung, tetapi serangan yang nyaman, enak, tapi ternyata itu membunuh. Bapak Ibu, hati-hati dengan segala sesuatu yang nyaman. Segala sesuatu yang kelihatannya tidak terlihat begitu ya, tetapi ternyata itu membunuh. Bapak Ibu, godaan halus itu lebih berbahaya daripada godaan yang nyata. Orang Kristen, orang percaya itu jarang sekali jatuh karena godaan yang kasar, karena kelihatan gitu ya. Ayo berjudi, wah nggak mau lah, judi dosa. Ayo selingkuh, aduh nggak mau lah. Kok selingkuh? Ayo narkoba, wah nggak mau. Karena itu sudah nyata. Tetapi kalau godaannya halus, bahaya. Ini kan pelayanan, udah kita teman pelayanan, tapi kita deket gak apa-apa, kan namanya pelayanan. Atau hal-hal yang lain yang membuat seolah-olah itu halus godaannya. Tetapi kita bisa masuk, bisa dimasukkan dalam situ. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu. Dan hari ini dunia selalu menawarkan sesuatu yang palsu. Dunia sama seperti Filistin, mereka masuk. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang paling dekat dengan kita. Dan dunia selalu menawarkan sesuatu yang palsu. Bapak Ibu berhati-hatilah. Kadang iblis bisa juga pakai orang-orang terdekat kita untuk menggoda kita. Dan kadang orang-orang terdekat inilah yang cukup berbahaya, membawa efek yang berbahaya. Coba lihat ya, Petrus itu dipakai untuk membatalkan karya penyelamatan Kristus. Karena ketika Yesus ngomong anak manusia harus mati, Petrus ngomong enggak harus guru, enggak perlu. Orang terdekat. Saya bukan ngomong Petrus sesat ya, tetapi kadang itu bisa dilakukan. Tapi Yesus ngerti hal itu. Makanya Yesus ngomong, enyahlah kau, iblis. Karena kamu nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Karena Yesus memang harus mati, tetapi bayangkan, Petrus dipakai untuk mengeluarkan statement itu. Ayub digunakan istrinya. Ketika Ayub sedang jatuh dalam penderitaan, istrinya ngomong, sudah kutuki saja Tuhan, seorang yang dekat dengan dia. Istrinya, kalau kita mungkin sama orang lain kita bisa tolak, istri sendiri, pasangan sendiri yang ngomong seperti itu lebih menyakitkan. Adam digoda melalui Hawa. Kadang seringkali dunia itu, bukan berarti saya ngomong orang-orang terdekat kita itu berbahaya, bukan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi hati-hati dengan tawaran-tawaran palsu. Makanya kita harus mengerti kebenaran yang sejati itu seperti apa. Dunia selalu menawarkan sesuatu yang palsu, tapi Kristus selalu menawarkan sesuatu yang pasti dan asli. Kristus menawarkan dirinya, Kristus menawarkan keselamatannya. Terlepas dari semua itu, kalau kita belajar tentang strategi Filistin yang menyebabkan Simson jatuh, karena mereka masuk melalui hal-hal yang nyaman, membuat enak, standar hidupnya dinaikkan, begitu ya. Kalau Filistin melakukan hal-hal yang membuat palsu itu, tapi Kristus selalu menawarkan sesuatu yang pasti dan asli. Bapak Ibu, Kristus itu tidak pernah menipu atau menyenangkan kedagingan. Kristus menawarkan keselamatan dan itu fair. Kenapa saya bisa katakan Kristus itu fair? Karena Kristus tidak pernah membuat janji-janji palsu. Kristus tidak pernah ngomong seperti ini, kalau kamu ikut saya, kamu akan jadi kaya, bisnismen, rumahmu banyak. Enggak. Kristus nggak pernah ngomong seperti itu. Kristus selalu ngomong, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itu fair Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah ngomong, kalau kamu ikut aku, semua penyakitmu bisa sembuh. Yesus nggak pernah bilang seperti itu. Walaupun Yesus bisa menyembuhkan, tapi Yesus tidak pernah menyembuhkan, tidak pernah berjanji siapapun yang ikut, semua yang sakit akan sembuh. Yesus tidak pernah. Walaupun Yesus bisa melakukan itu, tapi Yesus tidak pernah menjanjikan seperti itu. Yesus selalu menjanjikan, aku menyertai kamu sepanjang sampai akhir zaman. Penyertaannya tidak pernah berhenti. Tapi berkatnya tergantung apakah Yesus mau ngasih itu atau tidak. Dan Yesus itu fair. Yesus tidak pernah kasih janji-janji manis. Yesus tidak pernah blunder begitu ya. Kalau mungkin kita pernah tertipu dengan marketing, oh kayaknya manis tapi ternyata hasilnya tidak ada. Oh terus sepertinya bagus, ternyata tidak. Bukan yang seperti itu Bapak Ibu. Yesus selalu menawarkan sesuatu yang fair, sesuatu yang baik begitu ya, dan tidak pernah ada maksud tersembunyi.
Tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda tersembunyi di dalam tubuh Kristus. Yesus kalau ngomong ya, 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 tidak, ya, tidak. Tidak pernah ada manipulasi di situ. Karena Yesus selalu menawarkan, atau Yesus datang dengan strategi kasih. Yesus fair, Yesus datang dengan strategi kasih, Yesus datang dengan tawaran keselamatan, Yesus datang dengan anugerah dan kasih karunia. Dan itu fair Bapak Ibu. Itu fair sekali, karena kalau dunia atau strategi orang Filistin datang dengan kenyamanan, dibuat kenyamanan, lama-lama dibunuh atau dimakan sendiri begitu ya, dihancurkan. Tapi Yesus tidak pernah seperti itu. Ketika dunia datang dengan strategi tipu-tipu, palsu, dan menghancurkan kita, Kristus justru datang dengan strategi kasih. Yesus tidak menghancurkan sesuatu, Yesus membangun sesuatu. Kalau dunia pengen mematikan kita, Yesus justru menyelamatkan kita. Dia biarkan tubuhnya yang hancur, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Kita diselamatkan, kita diajarkan, kita diubahkan, kita dipertobatkan, kita dipulihkan, dan kita diberikan tujuan. Kita belajar dari seri yang ketiga ini bahwa ternyata Kristus adalah satu-satunya orang yang tidak menggunakan strategi tersembunyi, tetapi Yesus memberikan satu kejelasan yang jalan yang begitu jelas untuk setiap kita, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan semuanya itu beroleh kehidupan yang kekal, sehingga kita sekali lagi memiliki satu pengharapan di dalam Kristus, dan tujuan kehidupan kita jelas, yaitu sekali lagi memuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi pengingat untuk setiap kehidupan kita, dan mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur karena kami boleh belajar tentang kasih Kristus yang tidak terbatas dan karya keselamatan Kristus yang murni, dan semuanya itu membawa satu kebaikan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberkati, melindungi setiap kami, dan Tuhan menjagai setiap kami, terus memberikan kasih karunia kepada kami, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami Tuhan daripada yang jahat, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup mengubahkan setiap kami menjadi kehidupan yang lebih baik, dan semakin hari semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang tergabung dalam ibadah kali ini, perenungan firman Tuhan pada kali ini, dan biarlah Roh Tuhan terus menuntun, mengingatkan setiap kami, mengajarkan kepada kami, supaya kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin.